Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk di semester 2 materi PAI kelas 7. Kita akan membahas terkait dengan iman kepada malaikat atau kita meneladani malaikat-malaikat ciptaan Allah. Kita kenalan dulu dengan apa itu malaikat dan apa itu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib atau kasat mata, tidak terlihat, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, kalau hanya makhluk ciptaan Allah itu banyak. Ada manusia, jin, hewan, tumbuhan. Kalau makhluk ciptaan Allah yang gaib, juga masih ada yang lain selain malaikat, yaitu jin, iblis. Nah, tapi yang membedakan adalah malaikat ini makhluk ciptaan Allah yang gaib, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan pengertian iman kepada malaikat adalah kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil nakli tentang malaikat. Apa itu dalil nakli? Dalil yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak dalil nakli yang menjelaskan tentang malaikat di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan milik Allah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat malaikat. Ada banyak sekali sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat selalu patuh dan takut kepada Allah. Ini sesuai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 50. Mereka malaikat takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sifat malaikat selanjutnya yaitu malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Mereka malaikat selalu bertasbih, beribadah kepada Allah pada waktu malam dan siang hari, tiada henti-hentinya. Selanjutnya adalah malaikat dapat berubah wujud atas kehendak Allah.
Dalam surah Maryam ayat 16-17 Allah berfirman, "Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Selanjutnya, malaikat suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Jadi, malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia dan jin, tidak lapar, tidak pernah sakit, tidak makan minum, tidak tidur, tidak pernah bercanda, ataupun berdebat. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak suka bau anjing. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Thalhah radhiyallahu anhum. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung. Hadis riwayat Bukhari nomor 5493. Selanjutnya, malaikat selalu mendoakan hamba yang ada di majelis zikir atau majelis ilmu, dan malaikat mendoakan hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir atau mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama di masjid ia melakukan sholat. Hal ini selama ia berwudunya belum batal. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Sekarang kita akan mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Pasti kalian pernah mempelajari nama-nama malaikat dan tugasnya. Insya Allah sudah banyak yang tahu terkait hal ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang menjadi pemimpin dari para malaikat lain. Selain itu, malaikat Jibril juga bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur kesejahteraan manusia, baik itu menurunkan rezeki, menurunkan hujan, dan lain-lain. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala ketika yaumul akhir kelak, dan meniup sangkakala untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Selanjutnya malaikat Israel. Malaikat Israel pasti kalian paham. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup. Malaikat Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang memberikan pertanyaan atau menjaga alam kubur, memberikan pertanyaan ketika di alam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia, sedangkan
Malaikat Atid kebalikannya, yaitu mencatat amal-amal buruk dari manusia. Malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu surga dan melayani para penghuni surga. Untuk malaikat Ridwan ini adalah leadernya. Nanti akan dibantu oleh malaikat-malaikat lain di surga. Begitu pula malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Akan membawai 19 malaikat Zabaniyah yang akan menyiksa manusia yang telah berbuat dosa selama hidup di dunia. Apa hikmah beriman kepada malaikat? Ada banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, dengan kita beriman mempercayai adanya malaikat, maka dapat memberi motivasi kita untuk lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita tambah yakin jika rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih berhati-hati dalam berkata dan berbuat karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu akan dicatat oleh malaikat Allah. Kita bertambah yakin akan datangnya hari kiamat karena suatu saat pasti malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Kita bertambah yakin akan adanya surga dan neraka dengan percaya atau meyakini malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Nah, sekarang perilaku beriman kepada malaikat. Dengan meyakini malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, maka kita perlu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan percaya atau beriman akan adanya malaikat Jibril, maka kita harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan membagikan ilmu yang kita dapat. Dengan beriman kepada malaikat Mikail, maka kita selalu berusaha untuk bersyukur dan mencari rezeki yang halal dan baik. Dengan beriman kepada malaikat Israfil, kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dan terhindar dari hari kiamat. Dengan beriman kepada malaikat Israel, maka kita selalu menjaga iman kita agar kita ketika dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan baik. Dengan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir, maka kita selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, serta semoga kita dilapangkan kubur kita kelak. Dengan kita beriman kepada malaikat Raqib, maka kita selalu berusaha berniat baik dalam segala ucapan atau perbuatan kita. Selanjutnya, dengan kita beriman kepada malaikat Atid, kita selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dengan kita beriman kepada malaikat Ridwan, kita selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan ke jannahnya atau ke surganya. Dan yang terakhir, dengan kita beriman kepada malaikat Malik,
maka kita selalu memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Baiklah, alhamdulillah untuk materi mentaati keteladanan atau meneladani ketaatan para malaikat Allah, atau kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat telah selesai. Alhamdulillah untuk materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan, banyak salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.